Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Islam terus melakukan perluasan ke beberapa wilayah. Di antaranya adalah Persia, suatu wilayah dengan peradaban tinggi yang sempat membuat umat Muslim gentar untuk menghadapinya. Namun di tengah ketakutan Muslimin melawan Persia, ada seorang yang amat berpengaruh dalam membakar semangat jihad. هلموا إلي لحرب الفرس أيها الناس، إخوانكم في العراق في ساحات الجهاد ينتظرون منكم العون، لا تخشوهم والنصر عليهم قريب بإذن الله وأصلح أموركم. Dialah Al-Mutsanah bin Haritsah. Al-Mutsanah bin Haritsah dikenal sebagai Syaihul Harb atau ahli strategi perang di masyarakatnya. Ia berasal dari suku Saiban, sebuah suku yang berada di Irak, wilayah yang berbatasan dengan Persia dan Arab. Suku ini sempat didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pusat kota umat Islam saat Mekah tidak lagi kondusif. Meski masyarakatnya mau menerima Islam, namun mereka belum siap menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Muslim di wilayahnya karena keterikatan mereka dengan penguasa Persia yang kejam. Ketika itu kemudian Al-Mutsanah bin Haritsah diminta untuk menyampaikan juga menyampaikan kalimat-kalimatnya. Maka Mutsanah mengatakan bahwa kami ini adalah masyarakat yang tinggal di antara dua wilayah sungai-sungai yang dikuasai oleh Kisra Persia dan mata air yang dikuasai oleh masyarakat Arab. Kalau sungai-sungai Persia ini adalah sungai-sungai yang siapapun berbuat kesalahan di sini termasuk kami, itu tidak akan pernah bisa dimaafkan. Tapi kemudian kalau yang terjadi kesalahan itu terjadi di mata air Arab, maka mereka masih memiliki toleransi. Untuk itu Mutsanah mengatakan kami siap membela engkau tapi di wilayah Arab, bukan di wilayah Persia. Disinilah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pelajaran yang sangat mahal untuk Mutsanah, untuk masyarakatnya, termasuk untuk kita semuanya. Sesungguhnya agama Allah ini ditolong oleh mereka yang melindungi Islam ini dari seluruh sisinya, seluruh sudutnya. Ini kalimat umum buat kita semua, bukan hanya dalam perlindungan perang. Bahwa kita harus melindungi ajaran Islam dalam hal perekonomiannya, dalam hal pendidikannya, dalam hal politiknya, dalam hal berkeluarga, dalam hal segala macam hal. Tidak benar bahwa seseorang hanya Islam pada saat dia beribadah saja, tapi kemudian tidak pada saat yang lainnya. Tahun 9 Hijriah, setahun setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, secara terbuka Al-Mutsanah bersama masyarakat Bani Saiban menyatakan keislaman mereka. Namun peran Al-Mutsanah dalam membela Islam baru tercatat di awal kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar baru saja memimpin. Assalamualaikum ya Nabiyat Allah. Waalaikumsalam. Ya Nabiyat Allah. Atani khabaru as-sama bima yuthrij sadrana wa yurih qulubana. Laqad mata Muhammad. Innani ashhadu an la ilaha illallah wa annani rasulullah. Ana nabiyyun mursal. Ya'tini dhun-nur كما كان يأتي جبريل محمدا. أتشهد أن محمدا رسول الله؟ نعم. أتشهد أني رسول الله؟
أتشهد أني رسول الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ Gerakan-gerakan murtad dan munculnya nabi palsu tumbuh menjamur di wilayah Arab. Maka sang khalifah segera membentuk pasukan untuk diutus ke daerah-daerah yang mengalami pembelokan akidah. Perang Al-Mutsanah tercatat di dalam jihad melawan murtadin di wilayah Bahrain. Menjelang akhir masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Al-Mutsanah menemui sang khalifah untuk meminta izin agar menjadi pemimpin di kaumnya dalam upaya memerangi Persia. وإنها بلاد كثيرة الغنى والخيرات يعيش فيها الفرس فسادا وظلما، وإني أرى أنه الوقت المناسب للتوجه بجيوش المسلمين إلى أرض العراق ونشر الدعوة هناك. يا خليفة رسول الله، أمرني على من قبل من قومي أقاتل من يليني من قوم فارس فأكفك ناحيتي. لك ذلك أيها المثنى. أيها الناس، لا تستعجلوا. Setelah mendapat izin dari sang khalifah, maka ia menjadi orang pertama yang menyemangati masyarakatnya agar berani melawan Persia. إخوانكم في العراق في ساحات أين خالد؟ اخرج إلي يا خالد. أنا ذا يا عدو الله. 2 tahun masa kekhalifahan Abu Bakar, Al-Mutsanah di bawah komando Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Persia di beberapa peperangan. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalifah Umar membentuk 2 pasukan yang bertugas menaklukkan Romawi di Syam dan Persia. Banyak umat muslim yang enggan berangkat mengingat reputasi kekuatan musuh pada saat itu. أيها الناس، لا تستعظموا هذا الوجه، إنا قد فتحنا ريف فارس. Sebaliknya dengan Al-Mutsanah, ia justru kembali membakar semangat kaumnya untuk melawan penjajahan Persia di wilayahnya. هلموا إلي لحرب الفرس. أيها الناس، إخوانكم في العراق في ساحات الجهاد ينتظرون منكم العودة. لا تخشوهم، والنصر عليهم قريب بإذن الله. Kemudian dia juga melakukan sebuah langkah yang sangat menarik, dan itu pelajaran mahal juga buat kita semuanya. Di mana Al-Mutsanah bin Harithah adalah pemimpin panglima yang sangat dikenal sangat dekat dengan seluruh prajuritnya. Hari ini kita sering menyebutnya sebagai satu sosok yang sangat sederhana, sosok yang begitu merakyat. Ini bukan hanya sebuah kalimat basa-basi, tapi ini adalah yang dicontohkan oleh Al-Mutsanah. Sampai masyarakatnya mengatakan, untuk Anda telah membuktikan tak hanya kalimat, tetapi dalam perbuatannya. Al-Mutsanah biasa duduk bersama prajuritnya, berbincang, berdialog, menghibur siapapun yang sedang senang maka didatangi, siapa yang sedang susah juga didatangi. Inilah salah satu kunci besar ketika di perang berikutnya di tahun yang sama, tahun 13 Hijriah, saat itu tepat bulan Ramadan, yang dikenal dengan perang Buwaib. Dan ini adalah perang besar yang dicatat
di wilayah Persia yang merupakan kunci pertama kemenangan muslimin untuk menaklukkan Persia. يا معشر المسلمين أمير المؤمنين يطلبكم إلى المسجد. Sementara di Madinah, Khalifah Umar yang melihat ketakutan umatnya tak henti-henti memberi motivasi agar berani berjihad melawan Persia. ليظهره على الدين كله والله مظهر دينه ومعز ناصره ومولي أهله مواريث الأمم أين عباد الله الصالحون؟ أنا لها يا أمير المؤمنين. أنا أبو عبيد الثقفي من أراد الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته فليلحق بي إلى المعسكر. Seruan jihad Umar disambut oleh Abu Ubaid bin Mas'ud yang kemudian ditunjuk menjadi panglima perang. Penunjukan Abu Ubaid sekaligus menggantikan posisi Al-Mutsana sebagai panglima perang. Maka berangkatlah pasukan muslim di bawah komando Abu Ubaid menuju pertempuran Jisr di Irak. Namun di peperangan yang terjadi di tahun ke-13 ini, pasukan muslim gagal menaklukkan Persia. Ketika di perang Al-Jisr namanya, dikenal Al-Jisr, Jisr itu artinya adalah jembatan. Ini peristiwa besar yang dicatat karena muslimin banyak sekali yang korban. Itu jembatan di atas sungai Efrat. Dan di saat itulah kemudian Al-Musanna mengambil alih setelah Abu Ubaid sang panglima. Dan lengkap dengan 7 panglima setelahnya, semua jadi korban dalam perang itu. Al-Musanna kemudian melakukan banyak hal. Ada beberapa poin yang menarik dan ini menunjukkan dia seorang pemimpin yang memang sangat luar biasa. Yang dia lakukan pertama adalah saat itu dia memancing pasukan Persia untuk mengejar mereka. Karena mereka muslimin lari, mengejar muslimin, hingga ketika sampai di sebuah wilayah yang cukup jauh dari camp Persia, maka di saat itulah kemudian Al-Musanna melakukan serangan sangat mendadak dan mengejutkan Persia, pasukan Persia yang mengejar, sampai kemudian Al-Musanna berhasil menangkap 2 panglima Persia dan kemudian dibunuh 2 panglima ini. Dan ini kemudian mengangkat semangat muslimin bahwa kita ternyata masih bisa menaklukkan Persia itu. Bulan Ramadan tahun 13 Hijriah, muslimin kembali melanjutkan peperangan melawan Persia di Perang Buaib. Wallahi ma yasturuni al-yawma syai' illa idza sarra 'ammatakum. Barakallahu bikum wa aslaha umurakum. Di peperangan ini, Al-Mutsana kembali terjun langsung menjadi panglima pasukan. Di medan Buaib ini, Al-Mutsana mendapat bantuan pasukan dari Irak yang dipimpin Khalid bin Walid. Namun ketika Khalid tiba, justru komando tertinggi diserahkan pada sang pemilik pedang Allah yang terhunus ini. Meski tak lagi memegang komando pasukan, Al-Mutsana tetap sepenuh hati memperjuangkan agama Allah. Di tengah peperangan, Khalifah Umar memanggil Khalid untuk tugas menundukkan Romawi di wilayah Syam. Hingga pucuk pimpinan pasukan kembali
diserahkan pada Al-Mutsanah. Untuk melengkapi kekosongan yang ditinggalkan Khalid, Umar mengirimkan bantuan pasukan yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Di saat itu pula, kondisi Al-Mutsanah semakin lemah karena luka yang ia dapat di Perang Jisr. ماضي فتحت جراحه التي أصيب بها يوم الجسر. نسأل الله له الصحة والعافية. اكتب إلى سعد. كتبت إليك وأنا لا أراني أحيا لما بي، فإن أهلك أو أسلم الروح فإنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن الجنة مأوى المتقين وأن النار مثوى الكافرين. Mengetahui ajalnya semakin mendekat, Al-Mutsanah segera meninggalkan pesan strategi perang untuk panglima penggantinya. وقد أراني الله إن كان قضى بينك وبينهم حربا أن تقاتلهم على أدنى حد من بلادك. Namun takdir berkata lain. Al-Mutsanah menghembuskan nafas terakhirnya sebelum pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas tiba di Buai. Al-Mutsanah adalah orang yang sangat senior. Dia tahu persis keadaan Persia karena memang dia tinggal di wilayah yang dikuasai oleh Persia. Tetapi ini semua tidak membuat dia orang yang mudah tersinggung ketika keahliannya itu harus digeser oleh orang lain yang bahkan baru sekali datang ke negeri Persia. Kelapangan hati yang luar biasa. Dia tidak pernah, seorang Mutsanah tidak pernah menunjukkan dirinya dengan mengatakan, aku orang sini asli, aku lebih tahu wilayah ini. Karena ini adalah bentuk bagaimana kematangan jiwanya dalam berjamaah dalam Islam. Dia menerima keputusan khalifah yang memang bisa dipercaya itu. Dan belajarlah dari sini, bahwa kita ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun keberadaan kita, dimanapun posisi kita. Hari ini mungkin kita pimpinannya. Kalau esok hari suatu saat kita menjadi prajuritnya, kita mungkin bawahannya, tapi berjuang di jalan Allah tidak mengenal di mana posisi kita. Karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dicatat adalah bukan Anda pemimpin atau bukan pemimpin, tapi yang dicatat adalah siapa yang berjuang fi sabilillah dan memang hanya karena Allah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tak sempat menyelesaikan tugasnya di Perang Buai, strategi yang telah dirancang Al-Mutsanah berhasil membuahkan kemenangan. Atas keberaniannya, ketakutan muslimin pada kekejaman Persia berhasil dipatahkan. Hingga akhirnya kejayaan Persia
berhasil dimiliki oleh umat muslim. Rahimahullah Al-Mutsanah bin Haritsah